Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah shalatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Segala puji bagi Allah, selawat kepada Rasulullah. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari terkait dengan kerangka ajaran Islam yang berkaitan dengan akidah. Baik, bahwa kerangka dasar ajaran Islam itu secara umum itu terbagi menjadi 3, yaitu dalam bidang akidah, bidang syariah atau fikih, dan dalam bidang akhlak. Nah, syariah atau fikih ini dia terbagi lagi menjadi ibadah dan muamalah. Nah, ini penjelasan berikutnya bahwa Islam itu berkaitan dengan akidah ataupun keimanan, kemudian yang berkaitan dengan syariah Islam, akhlak ataupun ihsan. Dalam bidang akidah itu secara umum ini bidang kajiannya adalah terkait dengan rukun iman. Sedangkan dalam bidang syariah itu terbagi menjadi 2, yaitu ibadah yang sifatnya khusus. Ibadah khusus ini itu terangkum dalam fokusnya yaitu di rukun Islam. Nah, sedangkan muamalah itu terbagi menjadi hukum publik dan hukum perdata. Nanti banyak lagi pembagian-pembagiannya, apa saja yang termasuk dalam kajian hukum publik dan apa saja yang termasuk dalam kajian hukum perdata. Selanjutnya dalam bidang akhlak ataupun ihsan, ini ada yang namanya itu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak kepada makhluknya. Bisa juga nanti dikatakan di sini hablum minallah dan hablum minan nas. Nah, yang berkaitan dengan kepada makhluknya itu ada yang berkaitan dengan manusia dan ada yang berkaitan dengan biotik ataupun abiotik. Nah, baru kita coba melihat salah satu sub dari kerangka dasar ajaran Islam tersebut, yaitu berkaitan dengan ruang lingkup akidah. Kan? Di kesempatan yang berbahagia ini, kita tidak akan membahas secara lebih detail terkait dengan syariah dan fikih, dan juga berkaitan dengan akhlak, tetapi yang menjadi fokus kita pada kajian ini adalah terkait dengan ruang lingkup akidah. Nah, akidah itu kalau kita lihat secara ruang lingkup itu terbagi menjadi 4, ada ilahiyat, ada nubuwat, ada rohaniyat, ada sam'iyat. Apa itu ilahiyat? Ilahiyat itu berkaitan dengan ketuhanan, ilah. Pembahasannya tentang wujud, asma wa sifat, perbuatan ataupun af'al Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu ruang lingkup dari akidah, yaitu ilahiyat. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan nubuwat. Dalam nubuwat ini pembahasannya berkaitan dengan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan rasul, termasuk kemukjizatan para nabi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu ruhaniyat. Ruhaniyat ini berkaitan dengan makhluk gaib seperti malaikat, jin, iblis, syaitan, ruh, dan lain sebagainya. Pokoknya yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya gaib, ya kan, seperti yang pernah kita pahami pada kajian-kajian sebelumnya ataupun pada pembahasan-pembahasan di berbagai tempat lainnya. Contoh misalnya kan, seperti apa malaikat 10 itu, Jibril, Mikail dengan berbagai tugasnya masing-masing. Nah, kajian-kajian ini masuk dalam ruang lingkup akidah dalam bidang ruhaniyat. Kemudian yang terakhir yaitu sam'iyat. Sam'iyat ini berkaitan dengan alam gaib. Surga, neraka, berbuat baik dapat pahala, berbuat jahat dapat dosa. Bagaimana dengan alam kubur, siksa kubur, dilapangkan kubur, ya kan, dan sebagainya, serta alam akhirat. Bagaimana nanti di akhirat kita akan yang baik
ya kan? Yang beriman ataupun Allah tempatkan nanti di akhirat itu cuma ada dua tempat, yaitu surga dan neraka. Ini berkaitan dengan akidah yang ruang lingkupnya itu masuk dalam sub kajian sam'iyat. Nah, terkait dengan surga, neraka dan seterusnya, ini hanya bisa diketahui melalui sami'. Ya kan? Kita hanya tahu karena itu adalah penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, bahwa digambarkan oleh Al-Qur'an, digambarkan oleh hadis bahwa akan ada neraka, akan ada surga, ya kan? Dan dari situ kita tahu. Oke ya. Kemudian arkanul isman. Arkanul iman ini adalah rukun iman, ya kan? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepercayaan kepada Allah dan segala sifat-sifatnya. Kemudian iman kepada para malaikat, kepercayaan kepada malaikat-malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Kemudian yang ketiga, iman kepada kitab-kitab suci, yaitu kitab-kitab suci yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Ada kitab Taurat, Zabur, Injil, Quran, ya kan, diturunkan kepada Nabi Isa, Musa, Daud, Muhammad dan seterusnya. Kemudian Nabi dan Rasul, terdapat 25 Nabi dan Rasul yang wajib diimani. Berikutnya terkait dengan rukun iman, yaitu beriman kepada hari akhir, percaya kepada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu. Tadi di slide sebelumnya sudah digambarkan bahwa di hari akhir nanti akan ada surga, neraka, padang mahsyar dan seterusnya. Ini adalah gambaran-gambaran dari hari akhir dan ini menjadi salah satu dari arkanul iman atau rukun iman. Dan yang terakhir adalah qada dan qadar, yaitu percaya kepada takdir ataupun ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu masing-masing dari sub kajian ini, apakah iman kepada Allah, malaikat, kitab suci, nabi dan rasul, hari akhir, qada dan qadar, semua ini memiliki sub kajian-kajian tersendiri. Dan merupakan kajian-kajian yang sangat luas ya kalau kita perdalam dari masing-masing dari arkanul iman. Kita contohkan ketika kita beriman kepada Allah, ya kan, maka tentu kita akan mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan Allah, ya kan, seperti sifat-sifatnya, asmaul husna, sifat 20, sifat yang wajib, sifat yang mustahil dan seterusnya. Ini ada di dalam kajian-kajian arkanul iman yang berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diskusi tentang qada dan qadar ini juga sangat panjang. Bahkan banyak mazhab-mazhab akidah yang berbeda pendapat dalam hal ini. Kemudian berikutnya berkaitan dengan tingkatan akidah. Akidah itu yang pertama itu tingkatannya taklid. Ini digambarkan dalam surat Al-Isra ayat 36, ya kan, di mana di situ disebutkan menerima sesuatu keyakinan tanpa mengetahui alasan-alasannya. Ini keimanan yang sifatnya taklid. Artinya ketika dia mengetahui sesuatu itu dari sumber yang lain, seperti dari gurunya dan lain sebagainya, dia langsung mengimani terhadap apa yang disampaikan tersebut tanpa mengetahui alasan-alasannya. Kemudian yang kedua, ilmu yakin. Ini suatu keyakinan yang diperoleh berdasarkan ilmu yang bersifat teoritis. Kemudian ainul yakin, ini sesuatu keyakinan yang diperoleh melalui pengamatan mata kepala secara langsung tanpa perantara. Dia melihat langsung sehingga dia begitu yakin terhadap apa yang disaksikan tersebut. Ini diberikan terdapat dalam surat At-Takatsur ayat 6 sampai ayat 7. Kemudian hakul yakin, ya kan? Ini suatu keyakinan yang diperoleh melalui pengamatan dan penghayatan pengamalan secara empiris. Ini tergambar di dalam surah Al-Waqi'ah ayat 88 sampai 89. Baik, berikutnya urgensi akidah. Betapa pentingnya akidah, dia itu sebagai pondasi dari ajaran Islam, ya kan? Tanpa akidah yang kuat, ya kan, ini tentu akan melemahkan pondasi
keimanan seseorang. Makanya di sini disebutkan bahwa dianya akidah itu adalah pondasi ajaran Islam. Dan akidah itu tentu terbagi menjadi dua kalau dalam slide ini kita bagi, yaitu akidah sahihah dan akidah batil. Ya, ada akidah itu yang dibenarkan sahih sesuai dengan ajaran Islam, dan ada akidah yang salah ataupun batil. Penjelasan tentang akidah sahihah dan akidah batil saya kira akan kita bahas nanti di sesi berikutnya. Tetapi yang perlu kita pahami dulu secara umum bahwa akidah itu ada yang sahih, ada yang batil. Ya kan? Kemudian kualitas ibadah itu diukur dengan seberapa besar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya akidahnya bagus sekali, ya kan? Ya kan? Nah, untuk mengukur bahwa akidahnya itu kuat sekali, itu dapat diukur dari kualitas ibadahnya. Ada orang yang kadang-kadang ketika kita dengar secara akidah, pemahaman ketika kita diskusi sangat bagus, tetapi di sisi yang lain ibadahnya sangat lemah, bahkan ibadahnya tidak teratur ataupun bahkan tidak mengerjakan ibadah. Nah, ini ya, kualitas ibadah itu diukur dengan seberapa besar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah adalah konsep dasar untuk membentuk pribadi yang tangguh, ya kan? Akidah itu adalah karakter, akidah itu adalah fondasi, akidah itu adalah kekuatan, ya kan? Maka untuk bisa menjadi pribadi yang tangguh, ini perlu akidah yang kuat agar kita tidak terombang-ambing. Kemudian ini ada dalil aqliyah dan dalil naqliyah. Bisa dijelaskan secara dalil aqliyah, bisa dijelaskan secara dalil naqliyah. Manusia secara kodrati itu mempunyai kecenderungan ataupun naluri bertuhan. Ini terdapat di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 173. Tentu masing-masing dari kajian ini, ya kan, apa yang sudah saya sampaikan di dalam slide ini membutuhkan diskusi yang lebih lanjut, dan kita akan bahas semua ini pada sesi-sesi berikutnya. Maka di sini hanya saya gambarkan secara umum, ya kan, bagaimana itu beberapa hal yang berkaitan dengan kajian-kajian akidah, dan insya Allah akan kita terus memperdalamnya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, semoga bermanfaat dan terima kasih. Demikian saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.